Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Filsuf bernama Gabriel Marcel, dia mengatakan bahwa konsep aku selalu ada bersama dengan orang lain. Sehingga relasi antara aku dan engkau menjadi sangat penting bagi Gabriel Marcel. Dalam Injil, Yesus mengutus 70 murid dan menjadi 35 kelompok kecil. Dan perutusan berdua-dua ini memang beralasan. Pertama, alasan pandangan orang Yahudi, yakni ketika sesuatu hal yang penting disampaikan lebih dari satu orang, atau persisnya 2 orang atau lebih 3, 4, 5 dan seterusnya, dengan standar hanya 2 orang, maka di sini apa yang disampaikan oleh orang tersebut, termasuk 70 murid yang sudah dibagi menjadi 35 kelompok ini, mendapatkan legitimasi dan akseptasi dari pendengarnya. Mendapatkan secara hukum sah, tetapi juga secara keyakinan diterima oleh orang yang mendengar penyampaian mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika para murid diminta untuk menyampaikan bahwa kerajaan surga sudah dekat, mereka tidak dibekali apa-apa selain damai sejahtera. Kalau kamu masuk ke satu tempat, katakan saja damai sejahtera. Tidak usah pusing lagi bawa pundi, bawa begini dan seterusnya. Karena kamu seorang pekerja dan seorang pekerja layak mendapat upah. Upahmu itu yakni penerimaan, upahmu itu yakni rasa damai di dalam hati dan seterusnya. Dan ketika para murid diingatkan apabila ada yang tidak di dalam rumah itu tidak layak menerima, nah sekarang apa yang kau sampaikan, damai sejahtera itu akan berbalik kepadamu. Anda bisa membayangkan damai sejahtera berarti tidak menjadi sia-sia ketika kita katakan, sama juga dengan di dalam peribadatan. Shalom, shalom, damai sejahtera. Di Minahasa misalnya kalau bilang shalom, orang jawab damai di hati, shalom, shalom, damai di hati dan seterusnya. Tapi kalau ada yang tidak menjawab damai di hati, ya tentu damai atau shalom itu berbalik kepada orang yang menyampaikannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita mampu berada bersama dengan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, siapapun yang kita pandang sebagai engkau, dari aku dan engkau menjadi kita. Juga atas salah satu cara menerjemahkan apa yang Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Mari kita senantiasa hadir dalam perutusan kita. Bukan lagi dengan gold, gospel, dan glory, yakni perutusan klasik. Tetapi di mana kita mau hadir bersama orang-orang yang ada di sekitar kita dengan catatan di dalam nama Allah, maka Allah pun akan hadir di sana. Semoga demikian.